Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu kesehatan kepada kita semuanya sehingga bisa beraktivitas menjalankan ibadah puasa sampai di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan sampai selesai nanti kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan dengan sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bimbingan beliau kita bisa membedakan mana perkara yang baik, mana perkara yang kurang baik. Alhamdulillah teman-teman yang saya hormati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita bisa optimis menjalankan dengan sempurna secara zahiriyah. Tentunya kita bangga diberikan bisa istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bagi ada kekurangan, tidak sempurna menjalankan puasanya atau tidak sempurna menjalankan jamaah salat tarawih, mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa bertemu dengan Ramadan dan juga bisa menyempurnakan ibadahnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Perlu saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Di awal Ramadan sering kita diingatkan dengan niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya ingatkan di akhir Ramadan kepada teman-teman sekalian, mengingat ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang puasa bulan suci Ramadan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah ayat yang memahamkan kita bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah maka diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa tujuannya? Adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khawatir banyak orang setelah menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan selesai tapi berubah seperti semula kembali. Salat sudah lupa, kemudian berbuat baik udah lupa kembali. Ketika puasa dia bisa mengekang kejelekan-kejelekan dan sebagainya. Setelah puasa kita kembali dosa, berlumur dosa kembali, ya Allah. Tapi mudah-mudahan tetap kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, perlu saya sampaikan ciri khas orang-orang yang bertakwa, amalia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di surat yang pertama, surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat yang pertama, bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah hudal lil muttaqin, Al-Quran dzalikal kitabu la raiba fi, Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Ayat suci Al-Quran. Untuk apa? Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada hari akhir itu. Bahwa besok ada hari kiamat, hari pembalasan manusia. Di mana kehidupan manusia di dunia itu baik atau buruknya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun akan tampak dan kita akan menjadi saksi, semuanya akan menjadi saksi ketika kita berbuat di dunia ini. Makanya dunia adalah tempat bercocok tanam.
baik menanam kebaikan, maka akan mengunduh dengan baik, panen dengan baik. Kejelekan, maka kita akan panen dengan kejelekan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas sholat. Orang yang bertakwa itu rajin mengerjakan sholat 5 waktu, rajin mengerjakan sholat sunnah, baik qobliyah, ba'diyah maupun tahajud, duha. Itu ciri khas orang yang bertakwa. Apalagi sholat 5 waktu berjamaah. Yang ketiga yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Jikalau diberi satu kelebihan oleh Allah, rezeki, baik rezeki berupa harta, berupa ilmu, berupa apapun, ada kelebihannya, ditasarufkan, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, diinfakkan. Itu ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan infak sedekah itu kita akan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Jikalau kita pelit, tidak menginfakkan apa kelebihan kita, maka jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik la'allakum unzlik wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian ciri khas yang bertakwa itu adalah beriman, percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan juga kitab-kitab sebelumnya, kitab Injil, Taurat, Zabur yang asli dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu adalah dengan akhirat sangat-sangat yakin. Berbuat baik di dunia ini akan nanti dibalas oleh Allah di akhirat lebih baik, lebih bagus. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berbuat percaya kepada barang-barang yang akan datang atau perkara yang akan datang, hari kiamat, hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, perbuatan manusia di hari akhir nanti. Kemudian menjalankan sholat, menginfakkan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beriman terhadap wahyu yang diberikan oleh kepada Nabi Muhammad SAW, dan meyakini akhirat. Mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan suatu keberuntungan, keselamatan dunia sampai di akhirat nanti akan bahagia. Mudah-mudahan kita selesai Ramadan ini tercatat, tergolong orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan aktivitas kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada maslahah dan manfaat untuk kita semuanya sebagai renungan kita bersama. Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam tutur kata penyampaian saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.